Berpotensi megatrust, BBMKG wilayah 3 Denpasar menyebut wilayah Bali Selatan relatif aman. BPBD Karangasem imbau warga mewaspadai gelombang pasang. Om Swastiastu. Saudara, dua topik utama tadi dan sejumlah informasi penting dan menarik telah kami siapkan dalam Bali hari ini. Kali ini bersama saya Chandra Kardana. Dan saya Jayantari. Berikut Bali hari ini selengkapnya. Informasi pertama saudara dalam Bali hari ini. Wilayah selatan Bali masuk dalam wilayah berpotensi gempa megatrust. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar menyebut wilayah tersebut relatif aman dengan didominasi gempa bumi magnitudo 3 hingga 4. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG wilayah 3 Denpasar menyebut sejarah mencatat bahwa gempa bumi besar terakhir di Selat Sunda terjadi pada tahun 1757 dan gempa bumi besar Mentawai Siberut terakhir terjadi pada tahun 1797. Hal ini menunjukkan perioditas kedua zona kekosongan gempa besar atau seismic gap sudah lama. Para ahli menduga bahwa zona megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut merupakan zona kekosongan gempa besar atau seismic gap yang sudah berlangsung selama ratusan tahun. Seismic gap ini harus diwaspadai karena dapat melepaskan energi gempa signifikan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Potensi gempa bumi pada megatrust Selat Sunda dan Mentawai Siberut bukan hal baru, bahkan sudah ada sejak sebelum terjadi gempa dan tsunami Aceh tahun 2004. Wilayah selatan Bali juga masuk dalam zona segmen megatrust tersebut. Kepala BBMKG wilayah 3 Denpasar, Cahyo Nugroho mengatakan, berdasarkan pengamatan kegempaan di selatan Bali secara umum relatif aman dengan didominasi gempa bumi magnitudo 3 hingga 4. Untuk itu, masyarakat diimbau tetap tenang dan beraktivitas normal seperti biasa, termasuk di wilayah pesisir. Dirinya menegaskan informasi potensi gempa megatrust yang berkembang saat ini bukanlah prediksi atau peringatan dini, sehingga diharapkan tidak dimaknai secara keliru, seolah akan terjadi dalam waktu dekat. Pemerintah Provinsi Bali telah memasang sirine peringatan dini tsunami di wilayah Kute, Nusa Dua, Serangan, serta wilayah lainnya yang berada di jalur megatrust. Meski demikian, sistem peringatan dini ini tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan respons yang cepat dan tepat dari masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra menjelaskan bahwa secara ilmiah peta gempa menunjukkan Bali berada di jalur megatrust. Jalur gempa megatrust ini memanjang dari Aceh, melewati selatan Sumatera, selatan Jawa, hingga selatan Bali, NTB, dan NTT, lalu berbelok ke arah utara. Ia menambahkan sistem peringatan dini sangat penting, namun tidak akan efektif jika tidak diiringi dengan respon yang cepat dan tepat dari masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Bali telah membangun kapasitas respon di jalur pantai selatan Bali, termasuk tempat evakuasi dan pelatihan kesiapsiagaan di hotel-hotel yang telah memiliki sertifikasi kesiapan menghadapi bencana. Simulasi bencana gempa bumi dan tsunami pun terus dilakukan agar jika gempa besar benar-benar terjadi dan berpotensi tsunami, sistem peringatan dini akan segera memberikan tanda dan masyarakat di sekitar pantai dapat merespon dengan cepat. Shelter dan tempat penampungan sementara pun juga telah disiapkan. Dewa Made Indra menegaskan meskipun Bali berada dalam jalur megatrust, hal ini bukan berarti gempa besar pasti akan terjadi. Menurutnya yang terpenting Bali telah memiliki sistem peringatan dini tsunami dan kapasitas respon yang baik. Dengan demikian, jika terjadi gempa besar dan berpotensi tsunami, Bali akan mendapatkan peringatan dini secara cepat. Sirine akan berbunyi dan masyarakat yang telah dilatih melalui simulasi tahu yang harus dilakukan.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karangasem melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat ataupun wisatawan yang datang ke pantai. Seiring dengan kondisi angin kencang dan gelombang pasang yang kini terjadi di sejumlah pesisir pantai di Kabupaten Karangasem. Aktivitas di Pantai Jasri Amlapura Karangasem lengang sejak sepekan lalu akibat kerasnya tiupan angin dan gelombang pasang. Warga memilih untuk tidak beraktivitas di sepanjang pantai. Meski demikian, sejumlah nelayan masih berlayar untuk mencari ikan di tengah laut. Untuk itu, BPBD Kabupaten Karangasem melalui Badan Penyelamat Wisata Tirta Balawista mengimbau warga termasuk nelayan yang masih melakukan aktivitas di pantai untuk selalu waspada terhadap gelombang pasang yang diperkirakan mencapai 2 hingga 4 meter. Tinggi gelombang. Enggak takut, Pak, di dalam? Enggak, biasa. Oh, untuk hasil tangkapan gimana, Pak? Ya lumayan dapat 200 ekor, Pak. Ya. Ikan apa nih, Pak? Ikan tongkol namanya. Kondisi ombak untuk saat ini ketinggian mencapai 2-4 meter. Kondisi ini sudah terjadi selama 1 minggu lalu. Untuk itu kami dari Balawista Kabupaten Karangasem mengimbau masyarakat dan juga nelayan yang beraktivitas di pantai untuk waspada. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Karangasem melalui Balawista akan terus melakukan pengawasan dan tidak merekomendasikan aktivitas berenang di pantai. Putra Widiarsana melaporkan. Sementara itu, kemarau dan kekeringan yang terjadi memicu terjadinya kebakaran lahan di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Hektaran lahan perkebunan mangga dan mete siap panen milik petani hangus terbakar. Di Banjar Dinas Kayu Aye, Desa Sukedane, Kecamatan Kubu, lahan perkebunan mete dan mangga siap panen seluas 25 hektar hangus terbakar. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Karangasem yang dikerahkan dengan 4 armada mobil pemadam harus berusaha melokalisir api yang merembet dengan cepat akibat tiupan angin kencang. Sementara di Banjar Lebah, di desa yang sama, kebakaran lahan juga menghanguskan kebun mangga dan lontar milik warga dengan luas lahan yang terbakar mencapai hampir 2 hektar lebih. Jadi potensi kebakaran memang sangat tinggi, apalagi kondisi saat ini memang musim kemarau dan angin juga cukup kencang gitu kan. Imbauan untuk masyarakat ya agar tetap waspada dan tetap berhati-hati. Kalaupun harus melakukan pembakaran ya mohon diawasi, jangan sampai ditinggal dan dipastikan api tidak merembet. Berdasarkan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Karangasem, kebakaran lahan mulai terjadi sejak bulan Juni hingga Agustus 2024, telah terjadi 18 kali kejadian kebakaran lahan. Pemerintah Kabupaten Tabanan menjamin netralitas aparatur sipil negara saat Pilkada 2024. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Tiba saatnya kita akan menikmati siraman rohani mimbar agama Kristen. Kasih kepada manusia yang penuh dosa karena cinta Bapa bagi. Tidak menunjukkan respon adanya kehidupan gitu, dipanggil dan nurse juga panggil-panggil enggak ada respon dan seketika mata saya itu kembali lagi. Di mana berkata, tunjukkan temanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Di dalam Alkitab, firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan berkumpul dengan para pencemooh, jangan berkumpul dengan orang-orang yang menggerutu, bahkan jangan. Anugerahmu besar. Saksikan acara Mimbar Agama Kristen setiap Rabu pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Rame banget, Dul. Iya. Tuh, ada yang olahraga. Iya.
Itu jogging tuh. Wih, ada yang latihan deh. Ngelukis, ada yang ngelukis, Bang. Mana? Coba dulu kita nggak bersatu, nggak bisa nih kayak gini. Iya juga ya. Persatuan adalah pilar utama yang menjaga Indonesia tetap kokoh. Perbedaan bukan halangan, perbedaan yang membuat kita menjadi satu. Karena kita Indonesia. Sarang tidak iriti, acara wiraso DPRD, mangga sami saling pakai pakai acara wiraso DPRD, media pemersatu bangsa. Pedagang depan beli luar peduli, ayo selek pedagang depan beli. Beli kopi ke Candi Dase. Artinya yuk. Muali malih iriki reng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa. Anda kembali menyaksikan Bali Hari Ini, Saudara. Netralitas aparatur sipil negara kerap dipertanyakan saat pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak pada bulan November mendatang. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Kabupaten Tabanan menjamin netralitas aparatur sipil negara jelang pilkada. Aparatur sipil negara memiliki peran yang sangat strategis dalam pelayanan publik dan tidak dapat melakukan politik praktis serta dituntut harus netral dalam pelaksanaan pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 27 November mendatang. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan, Igede Susilo mengatakan, pemerintah Kabupaten Tabanan menjamin netralitas ASN di Tabanan saat pilkada nanti. Jika ada ASN yang melakukan pelanggaran dengan memihak salah satu paslon, maka ASN tersebut akan diberikan sanksi administrasi. Sosialisasi telah dilakukan kepada para ASN di Pemkab Tabanan guna menghindari perbuatan yang melanggar aturan saat pilkada serentak. Nah, kemudian Bawaslu sebagai wasitnya tentu bisa memilah mana yang termasuk kategori pelanggaran dari si ASN, nanti kita serahkan kepada mereka. Jadi kita di jajaran ASN sudah kita imbau jajaran kita untuk melakukan netral dan undang-undang yang mengatur silakan dipedomani. Ya. Selain melakukan sosialisasi terhadap ASN, pihaknya juga menggandeng Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Wayan Suwantre melaporkan. DPRD Kota Denpasar periode 2024-2029 masih didominasi petahana. Seperti wilayah lainnya, formasi anggota DPRD Kota Denpasar saat ini pun didominasi PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. KPU Kota Denpasar sebelumnya telah menetapkan 45 anggota DPRD Kota Denpasar terpilih hasil pemilu legislatif tahun 2024. Dari 45 orang anggota DPRD Kota Denpasar tersebut terdiri dari 22 orang dari PDI Perjuangan, 9 orang dari Partai Gerindra, 7 orang dari Partai Golkar, 3 orang dari PSI, 2 orang dari Partai Demokrat, 1 orang dari Partai Nasdem, dan 1 orang dari Partai Gelora. Setidaknya terdapat 16 wajah baru yang mengisi kursi di DPRD Kota Denpasar periode 2024-2029 ini. Ketua sementara DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede mendorong agar para pendatang baru dapat segera menyesuaikan diri dengan para petahana. Selanjutnya, pimpinan sementara DPRD Kota Denpasar ini akan menyusun berbagai kelengkapan dewan, seperti fraksi dan komisi, untuk memantapkan fungsi dan tugas DPRD. Pimpinan sementara untuk menyelesaikan tugas-tugas
sampai terbentuknya pimpinan definitif nanti. Sehingga dalam penyelesaian setelah kami diambil sumpah dan janjinya tadi, kami akan melakukan terutama bagaimana melengkapi daripada kelengkapan dewan seperti AKD, fraksi-fraksi, di samping menunggu orientasi daripada Provinsi Bali. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan tantangan di Kota Denpasar saat ini cukup besar. Mengingat pada era globalisasi dan digitalisasi ini, masyarakat menuntut pelayanan yang cepat. Untuk itu, DPRD Kota Denpasar diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dalam mendukung kinerja pemerintah Kota Denpasar. Kita tugasnya pasti mengawal pembangunan di Kota Denpasar. Kita tahu tantangan kota itu cukup besar, apalagi di era globalisasi, digitalisasi ini, tuntutan percepatan pelayanan itu harus kita tingkatkan. Saya rasa sih teman-teman sudah memahami betul itu, tinggal membangun kerjasama untuk kepentingan pembangunan di Denpasar yang ada. Anggota DPRD Kota Denpasar periode 2024-2029 ini dilantik dan diambil sumpah dan janjinya dalam rapat paripurna DPRD Kota Denpasar dengan agenda pelantikan dan pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kota Denpasar periode 2024-2029 di gedung DPRD Kota Denpasar pada Senin pagi, 19 Agustus 2024. Sugiyarto melaporkan. KPU Jemberana menggelar sosialisasi penerimaan pasangan calon bupati dan wakil bupati Jemberana serentak tahun 2024 Minggu pada 18 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati akan dilaksanakan pada 27 hingga 29 Agustus 2024. Menjelang penerimaan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Jemberana tahun 2024 mendatang, seluruh parpol peserta pemilu dihadirkan untuk mengikuti sosialisasi peraturan KPU PKPU terkait syarat pencalonan. Dalam sosialisasi tersebut, KPU memaparkan persyaratan dan persiapan administratif yang harus dilengkapi oleh pasangan calon sebelum mendaftar ke KPU. Ketua KPU Jemberana Iketut Adi Sanjaya mengatakan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati akan menggunakan aplikasi Silon atau Sistem Informasi Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati. Dari partai politik sebenarnya mungkin mereka sudah pada membaca terkait PKPU, kemudian mereka memahami paparan yang diberikan oleh Ketua Divisi, kemudian ada beberapa catatan-catatan, saran dari stakeholder, dari Bawaslu, kemudian juga dari Kesbangpol dan juga dari kepolisian terkait bagaimana nanti proses pilkada di Jemberana khususnya itu dapat berjalan dengan aman, damai, dan lancar. Itu aja ya. Selain menghadirkan parpol, KPU Kabupaten Jemberana juga menghadirkan Bawaslu Jemberana, Polres Jemberana, Kodim 1617 Jemberana, dan instansi terkait lainnya agar pelaksanaan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dapat berjalan dengan aman dan lancar. Saudara, menjelang pilkada serentak, patroli dialogis Kamtibmas atau Padimas terus digencarkan oleh jajaran Polres Jemberana. Menyasar partai politik ini pun juga dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat jelang Pilkada Serentak 2024. Kapolres Jemberana AKBP Endang Tri Purwanto bersama Dandim 1617 Jemberana, Letkol Infanteri M. Andriansyah secara intensif memperkuat sinergi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini bertujuan menggalang seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga situasi Kamtibmas aman dan damai. Dua pimpinan instansi keamanan ini menekankan pentingnya menjaga netralitas dan siap siaga menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan, termasuk penyebaran hoaks. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk partai politik, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah. Kalau biasanya patroli hanya sekedar patroli, sifatnya hanya memantau situasi, tapi saat ini kita berdialog dan dalam kesempatan hari ini kami berdialog dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Jemberana.
terkait dengan bagaimana terus berkomitmen untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif menjelang Pilkada serentak 2024 sampai dengan berakhirnya pilkada ini. Jembrana menambahkan untuk pengamanan siber, pihaknya terus melakukan patroli siber bekerjasama dengan unsur lain, terutama Kodim 1617 Jembrana. Saudara, dalam era digital yang terus berkembang, teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence memiliki peran penting dalam industri media penyiaran publik. Hadirnya AI menjanjikan inovasi signifikan bagi industri penyiaran yang tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengubah cara publik dalam menikmati media. Teknologi masa depan bagi media industri penyiaran tidak hanya dapat membantu meningkatkan efisiensi kerja bagi media penyiaran seperti Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Teknologi kecerdasan buatan ini juga dapat dijadikan sebagai media untuk memperluas pasar serta meningkatkan pengalaman bagi pemirsa. Untuk itu, Pusdiklat LPP TVRI menggelar in-house training BIMTEK Artificial Intelligence di TVRI Stasiun Bali. Narasumber workshop Antomo Tools menyebut adopsi penerapan teknologi kecerdasan buatan membuat industri penyiaran dapat lebih adaptif, efisien, serta inovatif dalam menyajikan konten yang menarik bagi pemirsa. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan secara lebih luas diharapkan dapat membantu memudahkan kinerja dari para pekerja. Sementara itu, pemanfaatan AI juga harus tetap diperhatikan untuk mencegah arus teknologi ini berkembang secara negatif bagi masyarakat. TVRI ini lumayan gercep ya, jadi memanfaatkan AI ini bukan sekedar hanya gimmick, tapi sampai membuat program, bahkan sampai melakukan bimbingan teknologi yang pertama ini di Bali saya rasa ya. Dan ini kalau saya bisa bilang ini adalah workshop tentang AI yang agak serius dan ini pertama kali ya di TV daerah, mungkin jangan-jangan juga di TV nasional. 46 karyawan-karyawati TVRI Stasiun Bali mengikuti kegiatan in-house training BIMTEK Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Bimbingan teknis ini merupakan kegiatan workshop pertama tentang AI yang dilaksanakan bagi TVRI Stasiun Daerah. Kegiatan workshop ini dilaksanakan selama 2 hari, yakni tanggal 20 dan 21 Agustus 2024. Pramudia dan Bagus melaporkan. Beralih ke informasi lain, Saudara, realisasi penerimaan pajak di kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Bali mengalami pertumbuhan 27,08% dibandingkan tahun lalu. Hingga 31 Juli 2024, pajak yang berhasil dihimpun mencapai 9,31 triliun rupiah atau 64,39%. Pertumbuhan penerimaan pajak ini didukung oleh 2 sektor usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum yang tumbuh sebesar 63,38%, serta aktivitas keuangan dan asuransi yang tumbuh sebesar 22,53%. Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaiti Munawaroh mengatakan target penerimaan pajak di wilayah Bali sebesar 14,46 triliun rupiah pada tahun 2024 ini. Pihaknya optimis penerimaan pajak akan melampaui target yang ditentukan. Sektor lainnya yang mendukung pertumbuhan penerimaan pajak di Bali yakni perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor industri pengolahan. 2024 penerimaan pajak kita kurang lebih sebesar 64, sekian persen ya, dengan pertumbuhan 27,08%. Jadi secara pertumbuhan bagus ya, dan itu juga sesuai dengan kondisi Bali seperti sekarang ini. Kalau dari data-data menunjukkan Bali pulih seperti sebelum pandemi, dan itu ternyata inline dengan penerimaan pajak yang berhasil dicapai oleh Kanwil DJP Bali. Realisasi penerimaan pajak per unit kerja di kantor DJP Bali tertinggi dicapai KPP Pratama Badung Selatan dengan pertumbuhan sebesar 53,82%.
Diikuti KPP Pratama Gianyar 45,24% dan KPP Pratama Badung Utara 39,68%. Haris dan Nyoman Bude melaporkan. Tingkat kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan SPT Pajak Penghasilan sejak tahun 2023 hingga Juli 2024 tumbuh 5,68%. Akumulasi SPT yang masuk hingga 31 Juli 2024 mencapai 365.119 SPT. Tumbuhnya tingkat kepatuhan wajib pajak melakukan penyampaian SPT ini tidak terlepas dari kinerja penegak hukum berupa pemeriksaan dan penagihan pajak yang telah memberikan kontribusi pada penerimaan pajak di Kanwil DJP Bali. Kakanwil DJP Bali Nurbaiti Munawaroh mengatakan kepatuhan SPT meliputi SPT wajib pajak badan, SPT wajib pajak orang pribadi atau karyawan, dan SPT wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Jadi kalau kepatuhan dari sisi kepatuhan formal tadi penyampaian SPT tahunan, Bali tumbuh dibanding tahun lalu ya. Jadi jauh lebih banyak wajib pajak yang lapor SPT tahun ini dibandingkan dengan tahun 2023, itu menunjukkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Nah kalau secara substansi materialnya tadi, apakah benar yang disampaikan oleh wajib pajak melalui SPT tahunan itu, tentu dilakukan kembali pengujian begitu. Jadi kalau misalnya tadi yang punya utang pajak ya, kalau misalnya dia masih kurang bayar pajaknya, kan kami lakukan di tahapan edukasi. Kalau di edukasi dia tidak mau, kami lakukan pengawasan dengan mekanisme melalui klarifikasi. Kalau misalnya diklarifikasi dia juga bertahan, ya padahal kami punya data yang valid, tentu kami lakukan pemeriksaan dan penetapan. Ketetapan pajak itulah yang menjadi dasar kami untuk melakukan penagihan pajak. Realisasi penerimaan pajak dari pemeriksaan dan penagihan pajak hingga 31 Juli 2024 mencapai 152,91 miliar rupiah. Hingga saat ini, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Dari total 1,3 juta wajib pajak orang pribadi di Bali, 1,28 juta telah melakukan pemadanan NIK NPWP. Haris dan Nyoman Buddha melaporkan. Karyawan Angkasa Pura Supports Bandara Ngurah Rai melakukan mogok kerja selama 3 hari menuntut revisi perjanjian kerja. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Untukmu pahlawanku. Kak, siapa pahlawan idola kakak? Kalau kakak mengidolakan semua pahlawan kita. Pada masa penjajahan dulu, pahlawan kita mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan kemerdekaan. Kalau sekarang, ada nggak sih pahlawan, Kak? Guru kita kan juga pahlawan tanpa tanda jasa. Makanya kita harus giat belajar supaya bisa berprestasi. Marsa mau jadi pahlawan kemanusiaan. Pintar, Marsha. Ayo anak-anak, istirahat dulu, minum ya. Nah, Marsha, ibu kita juga pahlawan loh. Pahlawan bagi keluarga kita. Terima kasih pahlawanku atas jasa-jasamu.
Anda kembali menyaksikan Bali hari ini. Saudara, karyawan yang tergabung dalam Serikat Pekerja Mandiri PT Angkasa Pura Supports menggelar aksi mogok kerja, menuntut penghapusan kata project dalam surat keputusan karyawan tetap yang dianggap sama saja dengan sistem kerja waktu tertentu atau sementara. Serikat Pekerja Mandiri PT Angkasa Pura Supports melakukan aksi mogok kerja di depan gedung parkir motor kawasan Bandara Ngurah Rai. Aksi ini dilakukan selama 3 hari, mulai 19 Agustus hingga 21 Agustus 2024. Wakil Ketua 1 Serikat Pekerja Mandiri PT Angkasa Pura Supports, Inengah Lacur, mengatakan aksi ini untuk menuntut penghapusan kata project pada surat keputusan karyawan tetap. Menurutnya, pencantuman kata project yang memiliki masa berlaku sama saja dengan masa kerja yang diberikan, yakni hingga 5 tahun. Sampai saat ini juga, kami setelah berkoordinasi dan mempelajari, kami hampir puluhan tahun bekerja di Angkasa Pura, dari APS itu, seakan-akan kami ilegal, Pak. Karena kami tidak dilengkapi dengan perjanjian kerja. Apa yang harus kami kerjakan di sini? Tugas dan tanggung jawab kami apa? Yang diberikan oleh APS itu tidak kami terima, Pak. Dan itu pun kami alami semenjak APS ini berdiri. Karena yang mana APS ini adalah anak perusahaan daripada BUMN. Pemerintah punya, Pak. Itu perlu dipahami. Menurutnya, SK karyawan mestinya berlaku hingga masa pensiun. Hal tersebut yang memicu para pekerja Bandara Ngurah Rai khawatir dengan tercantumnya kata project dalam SK mereka dan menuntut agar PT Angkasa Pura Supports merevisi atau mengubah SK mereka. Gong Nanda melaporkan. Saudara, seorang pemuda nekat menembak rumah seorang anggota DPRD Badung lantaran sakit hati setelah hendak dilaporkan oleh korban dengan dugaan pencemaran nama baik. Korban selamat setelah rentetan tembakan dari senjata softgun laras panjang meleset. Setelah sempat melarikan diri, jajaran Satreskrim Polres Badung dan Polsek Petang menangkap tersangka penembakan di rumah anggota DPRD Badung, Inyoman Artawe di Banjar Senapan, Desa Carangsari, Petang. Tersangka IKAP alias Mangyo, 26 tahun, ditangkap di wilayah Batu Bulan Gianyar saat bersembunyi di rumah kakaknya. Awalnya tersangka memiliki permasalahan pribadi dengan korban bernama Yudi yang hendak melaporkan tersangka terkait dugaan ITE. Perseteruan pelaku dan korban kembali memanas saat korban dan tersangka kembali bertemu di salah satu warung tua di wilayah Petang. Setelah pertemuan itu, tersangka rupanya tidak terima dan berencana menghabisi nyawa korban. Berbekal senjata softgun laras panjang pinjaman, tersangka memburu korban yang kebetulan berada di rumah saudaranya, Inyoman Artawe, seorang anggota DPRD Badung. Saat mengetahui korban hendak pulang melalui pintu belakang rumah Inyoman Artawe, pelaku memberondong korban dengan tembakan membabi buta dari jarak 2 meter. Beruntung, tembakan pelaku meleset dan hanya mengenai pintu gerbang yang terbuat dari aluminium, serta satu tembakan mengarah ke udara. Setelah melakukan aksinya, tersangka kabur dari lokasi, sedangkan senjata softgun laras panjang disimpan di tempat kerjanya di wilayah Ubung, Denpasar Utara. Pemilik rumah lantas melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Badung. Ini terkait dengan sakit hati pelaku karena mau dilaporkan. Jadi sebenarnya untuk kasusnya tidak ada laporan, jadi mau dilaporkan. Ini sudah pelaku sudah sakit hati. Itu terkait dengan pencemaran nama baik, ya, pencemaran nama baik. Permasalahannya masih kami dalami. Tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 340 KUHP junto pasal 53 ayat 1 dan pasal 338 KUHP junto pasal 53 ayat 1 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Kita beralih ke Kabupaten Klungkung. Saudara, warga setempat dikejutkan dengan penemuan mayat perempuan paruh baya di Pantai Lepang, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan. Mayat tersebut langsung dievakuasi BPBD setempat untuk visum luar. Warga Lepang, Desa Takmung, Klungkung digegerkan dengan penemuan mayat perempuan. Korban diperkirakan berusia antara 50 hingga 60 tahun atau memasuki usia paruh baya dengan ciri perawakan sedang. Mayat korban dievakuasi oleh BPBD serta warga setempat. Untuk sementara, mayat korban dibawa ke RSUD Klungkung untuk dilakukan visum luar oleh tim Inafis Polres Klungkung. Kepala Pelaksana BPBD Klungkung, Putu Widiade mengatakan, penemuan mayat ini berasal dari informasi warga yang tengah memancing di sekitar Pantai Lepang. Sudah ditemukan mayat perempuan di Pantai Lepang. Begitu ditemukan belum ada identitas. Setelah dibawa ke kamar jenazah rumah sakit, ternyata tuh warga jumpai sudah ada yang menemukan. Kronologisnya mayat itu ditemukan oleh masyarakat, ditelepon ke BPBD, tidak kontak dengan rekan-rekan polisian. Kita langsung meluncur ke TKP. Begitu sampai TKP, karena mayat tidak ada yang mencurigakan, artinya luka-luka atau apa, kita langsung evakuasi ke kamar jenazah. Di kamar jenazah dilakukan tindakan oleh tim Inafis dari Polres. BPBD Klungkung berharap agar warga tetap waspada jika melakukan aktivitas di pantai dengan kondisi angin kencang dan gelombang tinggi yang tengah terjadi. 400 lapak pedagang hangus akibat kebakaran pada Sabtu 17 Agustus 2024. Sementara 1.000 lebih pedagang terdampak tidak langsung akibat kebakaran ini. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar memprediksi 400 lapak pedagang termasuk belasan sepeda motor milik pedagang ikut terbakar akibat tidak sempat diselamatkan saat kebakaran. Pemerintah Kabupaten Gianyar sedang mendata semua kerugian baik fisik bangunan yang ditangani PUPR dan kerugian material yang dialami pedagang karena dampak kebakaran. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, Dewa Gede Alit Mudiarte mengatakan, pemerintah akan mendata kerugian yang dialami pedagang. Selanjutnya, data kerugian pedagang ini akan dilaporkan ke penjabat bupati. Sementara itu, Dinas PUPR akan melakukan pengkajian kualitas bangunan setelah kebakaran, termasuk melakukan uji lab terkait kualitas bangunan pasca kebakaran. Petugas pemadam kebakaran juga melakukan penyisiran dan pemadaman letupan api yang masih muncul pasca kebakaran sebelumnya. Kasat Pol PP dan Damkar Kabupaten Gianyar, Madewata mengatakan telah menyiagakan puluhan personel Satpol PP guna membantu petugas pengamanan pasar. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Iwayan Adi Arnawo melepas kontingen PON ke-21 Aceh Sumut asal Badung di lapangan Puspem Badung pada Selasa pagi. Kontingen PON asal Badung berkekuatan 178 orang atlet, didampingi pelatih dan ofisial sebanyak 58 orang. PON ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara akan berlangsung sejak tanggal 8 hingga 20 September 2024. Namun sejumlah cabang olahraga akan dipertandingkan pada akhir bulan Agustus dan awal bulan September 2024. Berdasarkan SK KONI Bali nomor 48 tahun 2024, atlet Badung yang berlaga pada PON ke-21 Aceh Sumut berjumlah 178 orang, didampingi pelatih dan ofisial sebanyak 58 orang, sehingga total insan Kabupaten Badung yang memperkuat kontingen PON Bali sebanyak 236 orang, atau sebesar 32% dan merupakan atlet terbanyak di Provinsi Bali. Ketua KONI Kabupaten Badung, Imade Naryana mengatakan, dari target 45 medali emas yang diberikan oleh KONI Bali, pihak KONI Badung optimis dapat meraih 20 medali emas.
Pertama dari tarung derajat, mungkin yang kedua tarung derajat, yang pertama adalah dari taekwondo ya, mudah-mudahan. Kemudian dari silat kita sedikit jumlahnya. Yang ketiga mungkin dari selam. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, Iwayan Adi Arnawo meminta para atlet membawa nama baik Badung dan Bali dengan menjunjung tinggi sportivitas. Pemkab Badung juga memberikan penghargaan berupa uang saku Rp6 juta dan bonus sebesar Rp60 juta bagi peraih medali emas. Memberikan uang saku tambahan dari 5 juta untuk pon sebelumnya menjadi 6 juta. Sekarang kita berikan juga emas untuk bonusnya yang dapat emas 60 juta. Atlet Badung akan turun di 40 cabang olahraga, diantaranya anggar, aerosport, angkat besi, atletik, baseball, basket, balap motor, voli, kriket, petang, pencaksilat, renang, rugby, taekwondo, tarung derajat, tenis meja, tinju, dan wushu dari total 51 cabang olahraga yang dipertandingkan. Sugiarto melaporkan. Saudara, kebakaran yang menghanguskan Pasar Ubud diduga kuat akibat adanya arus pendek listrik yang bersumber dari sebuah toko di basement gedung Pasar Timur. Percikan api tersebut kemudian menyambar barang yang mudah terbakar, kemudian merembet ke sebelah toko kelontong yang juga menjual gas LPG 3 kg. Satu tim dari Puslap Forpolda Bali diterjunkan untuk melakukan penyelidikan guna mengungkap penyebab kasus kebakaran yang menghanguskan Pasar Ubud. Tim melakukan penyelidikan dengan seksama di setiap ratusan toko dan los di lantai paling bawah tersebut. Di sepanjang basement yang dihubungkan dengan terowongan untuk parkir kendaraan ditemukan 28 unit sepeda motor dalam kondisi hangus terbakar. Barang bukti berupa kabel listrik yang sudah hangus terbakar, puing, serta abu sisa kebakaran diambil sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Koordinator Tim Puslap Forpolda Bali, AKBP Anang Krisnadi mengatakan pihaknya selanjutnya akan melakukan kajian lebih seksama untuk memastikan penyebab dari kebakaran yang terjadi Sabtu siang. Abu arang sama sisa kabel. Dugaan sementara? Listrik listrik. Sudah listrik ya. Iya. Kita nggak tahu pasti nggih. Kalau umpama dari Dupo, umpama tiang berani pastikan enggak. Karena tiang ketat nih ke masalah nih Pak. Anak buah tiang oleh pidan urun tiang. De ngejang Dupo di pelangkiran. Oleh pidan urun tiang nih ke. Oleh pidan urun tiang. Bahkan tiang mau tiap pulang tiang cek tempat-tempat lain ada asap dan masih hidup. Nah, tiang sering temukan asap hidup, mati tiang. Untuk memastikan penyebab kebakaran yang berimbas pada ribuan pedagang di Pasar Ubud tersebut, tim Puslap Forpolda Bali akan mengkaji lebih seksama kebakaran tersebut. Wayan Sudarsana melaporkan. Informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Bali Hari Ini. TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Kopi ke Candi Dassel. Artinya yuk. Muali malih iri kireng warung wirasa reng TVRI. Media pemersatu bangsa. Tiba saatnya kita akan menikmati siraman rohani mimbar agama Kristen. Kasih kepada manusia yang penuh dosa karena cinta. Tidak menunjukkan respon adanya kehidupan gitu, dipanggil dan nurse juga panggil nggak ada respon, dan seketika mata saya itu kembali lagi. Di mana berkata, tunjukkan temanmu dan aku akan menunjukkan kepadamu masa depanmu. Di dalam Alkitab firman Tuhan berkata dengan jelas, jangan berkumpul dengan para pencemooh, jangan berkumpul dengan orang-orang yang menggerutu, bahkan jangan. Anugerah
besar. Saksikan acara Mimbar Agama Kristen setiap Rabu pukul 15 WITA hanya di TVRI Bali, media pemersatu bangsa. Di ulang tahunnya yang ke-62, kami Dewa 19 beberapa musisi di negeri ini bersama Indonesian Philharmonic Orchestra, terimalah persembahan kami konser 62 tahun TVRI Harmoni Sang Legenda. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali menolak rencana pembangunan kasino di Bali. Ketua PHRI mengingatkan bahwa pariwisata Bali adalah pariwisata berbasis budaya. Ketua PHRI Bali, Cokorde Oke Arta Ardana Sukawati mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa basis pembangunan pariwisata Bali ialah pariwisata berbasis budaya. Menurutnya, pembangunan kasino ini sudah jauh melenceng dari konsep budaya Bali. Dirinya menambahkan mengembangkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat Bali. Yang perlu dibenahi kini justru pemerataan pariwisata agar tidak berpusat di wilayah Bali Selatan. Pembangunan infrastruktur jalan menuju Bali Utara dan membangun daya tarik wisata menjadi minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Selain itu, Bali justru perlu membangkitkan potensi dan kekuatan budaya, adat istiadat, dan tradisi Bali yang menjadi ciri khas dan keunikan Bali, sehingga dapat mengundang wisatawan untuk berkunjung. Sementara itu, pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali memastikan tidak ada pembangunan kasino di Pulau Dewata. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun mengatakan pembangunan kasino tidak dapat dilakukan di Bali, mengingat adanya undang-undang terkait larangan judi. Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, Kabupaten Karangasem mengusulkan adanya pembangunan kasino yang diklaim sebagai sarana pemerataan ekonomi. Hingga saat ini pungutan wisatawan asing yang datang ke Bali telah mencapai 191,5 miliar sejak diberlakukan pada 14 Februari lalu. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali terus mengoptimalkan capaian pungutan ini agar dapat menjangkau seluruh wisman yang datang ke Bali. Sejak diberlakukannya pungutan wisatawan asing ke Bali pada 14 Februari 2024, capaian pungutan wisatawan asing telah mencapai 191,5 miliar rupiah. Pungutan ini diakumulasi dari dana yang masuk melalui aplikasi Love Bali. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun mengatakan pungutan wisatawan yang masuk mencapai 1 miliar rupiah per hari. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Pariwisata Provinsi Bali pun terus melakukan optimalisasi agar capaian pungutan wisatawan ini dapat dilakukan secara maksimal dan menjangkau seluruh wisatawan asing yang masuk ke Bali. Sementara itu terkait masukan untuk menambah gate di pintu masuk domestik, dirinya mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak bandara. Namun pihak bandara I Gusti Ngurah Rai belum dapat memutuskan hal tersebut dan hingga kini masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Sampai hari ini pungutan wisatawan asing sudah kami terima tadi pagi 191,5 miliar. Artinya masih sekitar 1 M-an per hari. Tentu ini selalu kami terus coba tingkatkan untuk di mana sih yang bisa kita lakukan lagi. Nah, kalau untuk di pelabuhan laut ya benua itu sudah clear karena sudah ada ship agentnya yang handle. Jadi lebih aman, lebih pasti
menerima terimaannya. Sedangkan ada masukan dari teman-teman di domestik, kami sudah bersurat, sudah kami koordinasikan dengan pimpinan di bandara. Tentu pimpinan bandara tidak bisa memutuskan karena harus berkoordinasi lagi ke pusat. Sementara itu, untuk antisipasi wisatawan yang masuk melalui jalur darat, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bank BPD Bali yang berada di cabang terdekat untuk turut menyosialisasikan kepada wisatawan dan melakukan pembayaran melalui aplikasi Love Bali. Prisma dan Zulprima melaporkan. DPRD Provinsi Bali meminta pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan pungutan wisatawan asing sebagai potensi sumber pendapatan daerah. Dewan juga meminta pemerintah untuk lebih tegas dalam menerapkan pungutan ini sehingga dapat digunakan untuk pelestarian lingkungan alam dan budaya Bali. Yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Bali dalam rapat paripurna ke-22 DPRD Provinsi Bali dengan agenda pandangan umum praksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2024 pada Senin pagi. Seluruh praksi di DPRD Provinsi Bali meminta pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan pungutan wisatawan asing sebagai salah satu potensi pendapatan asli daerah Provinsi Bali. Praksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan pendapatan asli daerah, terutama implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang pungutan wisatawan asing untuk perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Sementara praksi Golkar dan praksi Partai Gerindra mengusulkan agar DPRD Provinsi Bali mengajukan inisiatif Dewan untuk merevisi perda tersebut guna memasukkan satu pasal, yakni pemberian kewenangan untuk memberikan insentif bagi pihak ketiga yang bekerjasama melakukan pungutan. Tidak hanya itu, praksi Partai Demokrat meminta adanya ketegasan dalam penerapan pungutan ini. Sementara itu, praksi Partai Nasdem PSI Hanura mengusulkan adanya kajian terkait besaran nilai pungutan karena dinilai masih terlalu rendah. Masukan dari DPRD Provinsi Bali ini selanjutnya diterima PJ Gubernur Bali untuk penyempurnaan. Codepi dan Sutarno melaporkan. Berikut kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk tanggal 21 Agustus 2024 yang akan disampaikan oleh Prakirawati BBMKG Wilayah 3 Denpasar, Igustu Ayu Putu Putri Astiduari. Halo pemirsa TVRI, berikut kami sampaikan perakiraan cuaca wilayah Bali untuk hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, di mana secara umum Bali akan diprediksi cerah berawan hingga berawan. Suhu diprediksi berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius, dengan angin dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimal yang dapat mencapai 30 km per jam. Himbauan kami kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di wilayah perairan selatan Bali. Demikian informasi yang dapat kami berikan, kami kembalikan ke studio TVRI Bali dan terima kasih. Dan saudara, demikianlah Bali hari ini. Ya, akhirnya kami mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Tetap saksikan TVRI, media pemersatu bangsa. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.